شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan akhwati azani Allah ayakum, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada bulan ini kita dipertemukan lagi di majelis ilmu. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema Tazkiyatun Nafs dari kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Sampailah kita pada bab tentang masalah ar-roja. Dan kita sudah sempat menyinggung itu sampai kita pada poin pembahasan hadis-hadis tentang roja. Betul ya? Jadi kita masuk bab, merupakan bagian daripada pembahasan tentang roja, mengharap, terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang memang berbicara mengenai harapan kita kepada Allah Ta'ala. Saya akan masuk pada pembahasannya, nanti kita akan rincikan di tulisannya. Hadis yang pertama atau firman Allah Ta'ala, sebelum hadis ada ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang pertama, harapan-harapan ini sekali lagi sebagaimana perkataan ulama-ulama dahulu yang solih, harapan itu akan ampunan Allah, harapan akan kemudahan pemaafan Allah Ta'ala, itu berbanding lurus dengan apa? Dengan keseriusan untuk memperbaiki dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berharap, saya yakin Allah itu maha pemaaf, Allah maha pengampun, tapi dia tidak mau bertobat dan tidak menghentikan perkara dosanya, ini adalah tobatnya para pendusta. Tobatnya para pendusta. Dia harus memperbarui lagi bagaimana cara dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Taib, itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada satu ayat, atau mungkin beberapa ayat nanti, tapi ayat yang pertama yang selalu dijadikan sebagai ayat roja, ayat harapan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Potongan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39. Ini ayat yang pertama ya, saya tulis saja. Potongan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-39. Jadi dalil, saya menyebutnya langsung roja. Dalil roja yang pertama, Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke kalau di kitab itu ada ayat yang ke 53. Ini dalil pertama. Ayat ini adalah ayat hiburan. Hiburan bagi siapa? Bagi mereka yang ingin kembali lagi kepada Allah Ta'ala setelah berlumuran dengan dosa. Kita sudah bahas kan, bahwa kita manusia ini selalu berbuat dosa. Baik yang sudah mengerti akan hukum dosa maupun yang belum tahu tentang hukum dosa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ini Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Saya garis bawahi kalimat melampaui batas karena titik beratnya di situ. Melampaui batas. Apa maknanya melampaui batas ini? Jadi wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai siapapun yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dalam tanda kurung apa? Dia telah berbuat dosa. Dosanya nggak nanggung, dosa besar yang paling besar sekalipun itu masuk dalam ayat ini.
siapapun yang sudah melampaui batas akan dosanya, apakah dia dosa besar yang paling besar, yaitu syirik, atau durhaka, atau kemudian dia mencuri, zina, minum khamar, dan lain sebagainya, semua dosa-dosa besar itu yang dia sudah kerjakan, kalau bahasa Jawanya molimo. Molimo tahu ya? Pokoknya molimo lah. Itu semua dosa sudah komplit dia kerjakan. Maka, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, Allah panggil mereka, dan Allah Ta'ala tidak pernah manggil orang yang melakukan dosa itu dengan panggilan apa? Dengan panggilan, wahai para pezina, wahai para peminum khamar, wahai para pencuri. Allah tidak pernah panggil itu kalau ingin mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang dipanggil? Allah Ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzi. Bayangkan kita masih dipanggil sebagai hambanya Allah Ta'ala. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau bahasa mudahnya, kita itu akan dijumpakan, Allah Ta'ala itu mengetahui tentang keadaan kita, itu satu. Yang kedua, Allah tahu kita berbuat dosa malam dan siang, itu dua. Jadi dosa yang sangat banyak itu yang mungkin orang lain nggak tahu, Allah tahu semuanya, komplit Allah itu tahu. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, aku tahu kalian melakukan dosa di malam dan siang hari. Aku tahu kalian melakukan dosa di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Allah yang tahu keadaan kita, Ibu. Allah yang tahu keadaan kita, itu ternyata subhanallah, Allah Ta'ala itu masih memanggil kita sebagai dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku, ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang melampaui batas biasanya ketika dia bertemu dengan dua kelompok manusia, satu kelompok manusia yang dia itu merasa tidak punya dosa, yang satunya adalah orang yang masih mengakui dia punya dosa. Jadi kalau yang ini tidak punya dosa, ini merasa tidak punya dosa, ini mengakui dia punya dosa. Ketika orang sudah berbuat dosa, ketemu dengan orang yang merasa tidak punya dosa, biasanya dia akan mudah untuk disalahkan. Kamu ini pezina, kamu ini peminum khamar, kamu ini begini dan seterusnya. Itu tipe-tipe orang yang punya mental tidak merasa punya dosa. Padahal mungkin bisa jadi kesalahannya jauh lebih besar di mata Allah Ta'ala. Tapi dia nggak sadar akan hal itu. Waliyadzubillah. Biasanya orang seperti ini akan memberikan fatwa yang salah ketika berhadapan dengan para pelaku dosa. Dan itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Ketika kemudian hadis yang sahih, ada dua orang saling bersaudara, di mana yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Ahli ibadah ini pertama mengingatkan, berhentilah maksiat, masih bagus. Hari kedua diingatkan lagi, berhentilah maksiat sama yang ahli ibadah, masih bagus. Tapi begitu sudah hari ketiga atau keempat, orang ini sudah nggak sabar. Dia mengatakan, Allah nggak akan ngampuni kamu karena kamu nggak berhenti-berhenti maksiat. Saat itu Allah marah kepada si pelaku ini dengan mengatakan, aku ampuni dosa para pelaku dosa ini, dan aku tidak akan maafkan kamu, dan aku masukkan kamu ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Bayangkan coba, ketika kita mencoba untuk kemudian mengambil haknya Allah dalam urusan pengampunan, maka saat itu juga Allah marah. Perkara dia berbuat dosa dan kita ingatkan, iya. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa Anda nggak akan diampuni, itu keliru. Itu kesalahan fatal. Dan banyak orang melakukan yang seperti ini. Nah, ketika para pelaku dosa bertemu dengan kelompok yang kedua ini, biasanya adalah orang-orang alim yang dia menyadari kalau dia juga berbuat dosa. Ketika melihat ada orang salah itu, apa? Dia tidak kemudian melecehkan dan merendahkan. Ini tipe orang yang tahu diri. Dia tahu, saya juga punya dosa kok. Saya punya kesalahan kok. Saya juga memiliki aib. Saya memiliki kekurangan. Kenapa kemudian saya harus melecehkan orang ini? Makanya kata para ulama, kalau Anda melihat saudara Anda tergelincir, jangan sekali-kali merendahkannya. Anda tidak setuju dengan dosanya, iya. Tapi merendahkan itu perkara lain. Itu perkara yang Allah tidak suka, Rasul tidak suka. Bahkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan terfitnah dengan dosa yang akan dia lakukan.
Jadi kalau kita jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, kalau ada orang yang kemudian dia itu melampaui batas dalam dosanya, lalu kemudian setelah itu dilecehkan sama orang lain. Alah, ini kok begini, kok kamu pezina terus. Meskipun itu dosanya dosa besar, tapi kita nggak boleh melecehkan secara personal, itu begitu nggak boleh. Dosa dan maksiatnya kita nggak suka, iya. Tapi kita melecehkan, ingat kata Ibnul Qayyim, Anda kalau melecehkan kalau dalam bahasanya Ibnul Qayyim itu, jangan kamu merendahkan, jangan kamu melecehkan saudaramu sesama muslim yang dia berbuat dosa, melecehkan. Tidak suka dengan maksiatnya, iya, wajib, harus tidak suka dengan maksiat. Tapi melecehkan dan merendahkan itu perkara lain. Dan itu yang tidak diperkenankan dalam syariat. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu-ibu, Bapak, jamaah sekalian rahimakumullah yang harus kita pahami. Nah, dua kelompok manusia ini beda dalam menyikapi para pelaku dosa. Allah Ta'ala itu yang memiliki hak untuk menghukum orang, tidak pernah kemudian menganggap para pelaku dosa ini adalah orang yang kemudian sudah final, tidak. Bahkan, mohon maaf, orang yang kemudian masih non-muslim sekalipun, itu kalau kemudian dia itu masih ada kesempatan untuk kita doakan, maka kita doakan. Sebagaimana anjuran syariat, kita doakan. Sebagaimana Rasulullah mendoakan siapa? Mendoakan Abu Jahal dan Umar. Apa doa Nabi untuk dua orang ini? Allahumma ja'al ahadal umari fatahalil Islam. Ya Allah, jadikan salah satu di antara dua Umar ini, yang satu Umar bin Khattab, yang satu adalah Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Jadikan salah satu ini sebagai kunci kemenangan umat Islam, pembuka kemenangan umat Islam. Bayangkan, ini jelas-jelas kufur, memusuhi Nabi dua-duanya. Kalau dalam bahasa militer, itu namanya adalah musuh agresif. Dalam bahasa militer, ini musuh yang sangat agresif, musuh yang bukan cuma sekedar benci, tapi ingin menghancurkan dan membunuh. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga apa? Ini yang harus kita renungkan. Jangan sampai nanti kita salah dalam urusan yang seperti ini. Ini penting supaya kita faham tentang makna daripada firman Allah Ta'ala ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini ayat yang pertama, dalil tentang pengharapan. Allah larang seseorang berbuat istilahnya memutuskan harapan orang lain. Makanya ibu-ibu, kalau melihat para pelaku dosa, ahli maksiat, melihat misalkan ada orang yang kemudian melakukan perkara-perkara maksiat, maka jangan sekali lagi memutuskan harapan orang. Alah, ini nggak mungkin diampuni nih, kamu ini nggak mungkin tobat, angel lareki berubah dan lain sebagainya. Itu adalah penyakitnya orang-orang musyrikin. Maka tidak boleh di dalam Islam kita melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, hadis atau ayat yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Nyambung nggak ini? Halo? Hah? Mudah-mudahan nyambung ya. Ayat yang kedua, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Surat An-Nisa ayat 48. Dalil tentang rojak yang kedua, surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, ini tentang dosa besar. Tentang dosa besar. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Saya ulang ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Barang siapa melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat dosa dengan dosa yang sangat besar. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini ayat ini sepertinya kelihatannya bertolak belakang dengan firman Allah tadi. Kelihatannya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak ngampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Kalau ada orang melakukan kesyirikan sampai meninggal tidak tobat, tidak akan diampuni. Langsung masuk neraka tanpa hisab. Enggak pakai ditanya, plung masuk neraka. Dan kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah taala akan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Jadi selama orang itu sepanjang hayatnya tidak pernah melakukan kesyirikan, aman. Perkara nanti akan dihisab dulu oleh Allah taala, masuk neraka dulu dan kemudian dibersihkan dulu oleh Allah taala, itu urusan lain. Tapi kemudian dia akan diselamatkan oleh Allah taala dari api neraka, itu adalah keniscayaan. Kenapa? Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Selama dia menjaga ketauhidannya, tapi kemudian dia tetap dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Ini jamaah rahimakumullah, Ibu-ibu yang kami hormati, ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang masalah ini. Kemudian ini menunjukkan dua ayat tadi. Kalau kita merenungkan, ini bukti kalau rahmat Allah itu luas. Jadi rahmat Allah itu sangat-sangat luas bagi para pelaku dosa. Bagi mereka yang telah berbuat dosa. Mereka semuanya itu, para pelaku dosa itu, baik dosa besar sekalipun syirik, kan tidak ada dosa lain yang lebih besar daripada syirik, itu pun masih diampuni sama Allah Ta'ala. Itu pun masih dimaafkan sama Allah Ta'ala. Masih dimaafkan. Selama dia mau tobat. Karena itu jangan pernah melemahkan orang-orang yang kemudian ingin kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, di antara perkara pula yang harus kita jadikan bahan renungan, yaitu apa? Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Ayat yang lain tentang rahmat Allah yang sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Saya mau tanya, Bu, rahmatnya Allah itu apa sih? Rahmatnya Allah itu apa? Kasih sayangnya Allah, bukti kasih sayangnya Allah itu sangat-sangat luas, itu apa? Kira-kira apa? Nanti ada contohnya itu dari hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW nanti akan menceritakan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah. Yang pasti, salah satu bentuk rahmat Allah, Allah itu nggak pingin ada yang masuk neraka. Tapi ternyata manusia ini ada saja pingin masuk neraka. Sebenarnya nggak pingin, tapi kemudian apa? Ada manusia ini memang sengaja pingin memposisikan diri sebagai ahli neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Saya sebutkan nanti kisahnya setelah ini. Ayat yang berikutnya tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Ta'ala dan harapan-harapan kita kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 156, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga merupakan penekanan Allah Ta'ala bagi mereka nanti di akhirat. Ahli dunia mendapatkan rahmat yang luas, di akhirat secara khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami berikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalaupun ada orang yang Allah itu sudah maha luas rahmatnya, maha luas kasih sayangnya, tapi tetap masuk neraka, kenapa? Kan orang sering mempertanyakan itu. Allah katanya maha rahmat, maha kasih sayang. Kenapa kok Allah masukkan orang ke neraka? Apa kata Allah Ta'ala? Tidaklah kemudian mereka dimasukkan ke neraka karena memang mereka pingin seperti itu. Mereka itu mengharapkan masuk neraka. Allah sudah kasih jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Mereka nggak mau belok ke surga, tapi beloknya ke neraka. Nggak, saya pingin masuk neraka. Meskipun nggak terang-terangan ngomong seperti itu, tapi memang kenyataannya begitu. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam ayat ini, dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Seandainya mereka mau iman saja kepada Allah dan Rasulnya, mereka selamat. Mereka akan selamat. Mau iman saja, mereka akan selamat. Tapi mereka nggak mau iman. Iman aja nggak mau. Maka apa yang terjadi? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan bagi kekafiran mereka. Wahal nujazi ilal kafur. Tidaklah yang kami menjatuhkan azab melainkan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, gak usah kaget. Kenapa?
Karena pasti akan ada yang mempertanyakan itu. Katanya di dalam Islam itu Allah Maha Rahmat, kasih sayang. Tapi kenapa kok disediakan neraka? Kok disediakan kenapa orang itu masuk neraka? Kenapa orang itu tidak Allah itu berarti nggak adil, Allah zalim. Kenapa kok gitu? Maka kita jawab, tidaklah itu semuanya dilakukan kecuali karena memang orang itu ingin masuk neraka. Allah sudah kasih jalan pilihan surga neraka, tapi dia lebih memilih untuk masuk neraka. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan lagi, inna qad uhiya ilaina annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan bagi siapapun yang mendustakan ajaran kami dan berpaling tidak mau peduli dengan ajaran kami. Jadi siksa Allah Ta'ala yang disediakan itu untuk yang melanggar. Saya kalau mau ilustrasikan begini, Ibu-ibu. Kalau di dalam sebuah negeri atau di negara kita lah, ada aturan tidak boleh bunuh orang. Kalau bunuh, nanti dimasukkan penjara atau dihukum bunuh kalau dia sengaja merencanakan itu dan seterusnya, sesuai dengan undang-undang yang ada. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba setelah ada sebuah aturan yang rapi semacam itu, terus tiba-tiba ada orang memilih untuk membunuh orang, kira-kira yang salah yang bikin aturan atau yang melanggar kira-kira? Hah? Yang melanggar, kenapa? Dia sudah dikasih pilihan, ini aturannya begini, kalau kamu langgar kamu bakal masuk begini atau kena hukuman ini. Tapi kenapa Anda langgar? Maka sangat aneh ketika ini kalau urusan dunia saja orang tidak mengatakan bahwa sebuah negara dikatakan sebagai negara yang zalim karena dia menerapkan aturan itu. Tapi kalau Allah yang memberikan aturan itu dianggap sebagai Allah ini adalah zat yang zalim. Subhanallah. Kalau untuk Allah mereka berani mengatakan zalim. Tapi kalau untuk negara, untuk kemudian sebuah tempat negeri yang mengatur aturan dengan rapi, nggak zalim kalau menghukum orang. Aneh sekali. Ini aneh, ini permisalan yang aneh. Makanya ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, kalaupun Allah itu rahmatnya luas, kalaupun Allah Ta'ala itu rahmatnya sangat-sangat luas, ingat, Allah juga menyediakan azab yang pedih bagi mereka yang mau melanggar aturan Allah Ta'ala. Jadi pada prinsipnya Allah nggak suka. Allah nggak suka untuk kemudian mengazab. Allah nggak pingin, karena rahmat Allah itu luas, pengampunan Allah itu luas. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang memang sengaja memilih, saya pingin masuk neraka. Meskipun lesannya nggak pernah ngomong gitu. Saya kasih contoh ini, Bu. Bukti kalau Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang. Ada sebuah hadis dari sahabat mulia Abdullah ibn Umar, atau dari sahabat Umar, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika, kata sahabat Umar, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Rasulullah pernah memperoleh beberapa orang tawanan perang. Kata Rasulullah, kata sahabat Umar. Rasulullah itu pernah memperoleh beberapa tawanan perang. Fa idam ra'atun minas sabi tabtaghi tas'a id wajadta sabiyan fis sabi akhadtu fa'al zaqathu bi batniha wa arda'athu. Kata Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang perempuan di kalangan para tawanan itu, dari mereka mencari bayinya dalam kelompok tawanan itu. Jadi mencari bayinya dalam kelompok tawanan itu. Mana bayi saya? Dicari. Maka dia kemudian menemukan bayinya dan langsung menyusui bayinya. Semua sahabat itu ngelihat orang ini. Wanita ini dilihat, lagi sedang menyusui dan lain sebagainya, dilihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataraina hadhi imra'ah tarihatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian si wanita ini, ibu ini bakal memasukkan anaknya ke api? Apakah kalian perhatikan, apakah wanita ini, ibu ini yang sedang menyusui anaknya, lagi mencari tadi itu, ketemu anaknya lalu disusui, itu kemudian bakal memasukkan anaknya ke api? Kata para sahabat, kulna la wallah, tidak ya Rasulullah, tidak, enggak mungkin itu mereka dilakukan oleh ibu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi biwalidiha. Kata Rasulullah, Allah itu lebih kasih sayang kepada kalian melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan betapa kemudian luasnya rahmat Allah Ta'ala. Betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita.
Jadi Allah itu pengen kita ini nggak masuk neraka, tapi kita yang kadang menabrak terus aturan itu. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah juga bersabda, "Lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Allah taala, ketika Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya yang berada di sisinya di arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi daripada kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Lebih luas daripada kemurkaannya. Makanya jangan heran, Ibu-ibu, kalau kita ketemu dengan orang, berbuat salah sama orang, sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali, wah sudah tidak ada maaf bagimu. Itu manusia. Manusia begitu. Tapi kalau Allah 10.000 kali kita berbuat dosa, Allah datang dengan pengampunan yang sama kalau kita mau taubat. Kalau kita mau taubat. Kalau manusia sekali sudah, 2 kali sudah, 3 kali sudah, oh sudah selesai. Saya nggak mau lagi bermuamalah dengan Anda. Kenapa? Anda selalu bikin masalah. Anda selalu nyakitin saya dan seterusnya. Maka Allah tidak begitu. Makanya kita katakan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kenapa? Dalam semua sisinya berbeda. Dalam semua sisinya berbeda. Dan itu menunjukkan betapa kemudian Allah Ta'ala ini memang Rabbul Alamin. Rabb yang sangat rahmat. Rabb yang sangat penuh kasih sayang. Kalau semua makhluk bisa meninggalkan kita, satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita cuma Allah. Kita bisa jadi ditinggal sama keluarga kita, ditinggal sama teman kita, ditinggal sama kerabat kita, ditinggal sama teman kantor kita, ditinggalkan sendirian, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita beriman, selama kita tetap bergantung kepadanya. Makanya orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi orang yang kemudian dia bergantung urusannya kepada manusia, maka dia sedang merancang kekecewaannya dengan penuh kesadaran. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalkan, bapak-bapak juga, kalau misalkan kemudian menggantungkan urusannya kepada makhluk, kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman, kepada jabatan, kepada atasan, pokoknya kalau ada dia di backingi sama dia, saya aman. Dan lain sebagainya, siap-siap kecewa suatu saat. Pasti. Nanti setelah bab ini ada bab tawakal, kita akan bahas panjang lebar masalah itu. Insya Allah. Tapi yang menjadi poin penting, ketika orang sudah mulai meletakkan urusannya kepada selain Allah Ta'ala, berarti Anda bersandar di dinding yang rapuh. Di dinding yang rapuh. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu, jangan sampai kita ini melalaikan tentang rahmat Allah Ta'ala. Gak usah kecil hati. Gak usah kecil hati. Ditinggal manusia ini gampang. Manusia ini senengnya sama kita itu cuma sedikit. Bencinya banyak. Itu manusia. Makanya makhluk yang paling cepat bosan itu manusia. Iya apa tidak? Cepat bosan. Cobalah ibu-ibu minta tolong misalkan, atau bapak-bapak minta tolong ke orang lain. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali sudah bosan. Udah, kamu ini ngerepot itu. Itu manusia. Makanya dikatakan oleh Abul Aliyah dalam bait syairnya, salah seorang ulama yang juga merupakan ahli fikih, ahli tafsir, ahli sastra juga. Beliau mengatakan apa? Tadi sering saya ulang. La tas'alanna bunayya adama syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Apa kata Abul Aliyah rahimahullah? La tas'alanna bunayya adama syai'an. Jangan kamu minta kebutuhanmu kepada manusia sedikit pun. Minta sama manusia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah selesai. Mereka akan bosan. Semuanya begitu. Memang wataknya kita begitu. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah ketutup. Minta sama siapa? Allah Ta'ala. Teman kita yang paling baik sekalipun, ibu-ibu, bapak-bapak. Teman kita yang paling baik, malam hari jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, kita ketok pintunya, dia baik, tapi enggak mungkin buka pintu. Mungkin masih tidur. Tapi Allah, semakin malam, kita semakin ketemu dengan Allah Ta'ala. Bayangkan coba. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau kita meninggalkan berdoa kepadanya. Jadi kalau kita enggak minta sama Allah, Allah tambah marah. Tapi kalau kita minta kepada manusia, manusia itu yang sering marah-marah. Makanya ini konsep. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak yang kami hormati, mari
Jadikanlah permintaan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Gak usah kita bergantung. Kasih sayang Allah lebih luas. Orang sudah menutup pintunya sama kita semuanya. Tidak apa-apa. Sudah. Kita minta sama Allah Ta'ala. Allah pasti akan membukakan pintu yang tidak pernah dibuka oleh manusia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya diantaranya bukti rahmat Allah Ta'ala itu seperti hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Atau ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Bukti lain kalau Allah itu maha kasih sayang apa? Adanya hewan yang tidak memakan anaknya sendiri. Sampai kuda yang dia mengangkat kakinya supaya anaknya tidak terinjak, itu bukti kasih sayang Allah Ta'ala. Siapa yang ngasih ilham kepada, bukan ilham ya, insting kepada kuda itu, untuk kemudian tidak menginjak anaknya sendiri? Siapa? Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah jelaskan tentang perkara itu, Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Coba ya, kita lihat. Allah itu menjadikan sifat rahmat 100 bagian, perfect, 100%. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Maka dipeganglah di sisinya 99 bagian. Jadi kebaikan yang kita tahu, kebaikan yang diturunkan sama Allah Ta'ala yang 100% itu masih disimpan 99. Masih disimpan 99. Famin dzalika juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Yang 99 disimpan di sisinya, yang satu bagian itulah yang Allah berikan kepada semua makhluk. Jadi kasih sayang Allah diantaranya memberikan udara gratis, kita bisa nafas, kesehatan. Semua kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas itu cuma 1%. Yang 99% masih disimpan sama Allah Ta'ala kasih sayangnya. Bayangkan coba. Dari yang 1% itu, kata Rasulullah, di antara bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, yaitu apa? Sehingga ada seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak oleh dirinya. Jadi siapa yang ngasih ilham kuda untuk mengangkat kakinya? Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak kasih sayang, Allah akan biarkan makhluk itu untuk nginjak-nginjak anaknya dan mati semuanya itu kuda itu. Bukan cuma kuda, tapi semua makhluk pasti akan saling berantem. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara perkara yang memang harus kita jadikan perenungan akan kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kali kita merasakan terjebak dengan perkara dosa, kita melakukan dosa diulang-ulang berkali-kali. Jangan kecil hati. Jangan kita merasa, kok saya banyak dosa Ustaz. Bagus. Kita merasa banyak dosa itu bagus. Tapi kita berhenti bertobat, itu salah. Apalagi sampai mengatakan, kayaknya dosa saya nggak mungkin diampuni. Oh jangan. Justru Allah itu senang dengan orang yang melakukan dosa, lalu kemudian dia kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Allah senang. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya kita semuanya ini nggak melakukan dosa, semuanya orang suci, Allah akan ganti kita dengan makhluk baru yang berbuat dosa dan kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Apa kata Rasulullah? Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Rasul sampai sumpah, demi Allah, seandainya kalian semua tidak berbuat dosa, kata Rasulullah. Seandainya bersih semuanya, suci semuanya, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Allah pasti mengampuni mereka. Ini diantara rahmatnya Allah Ta'ala. Bayangkan ya, Allah panggil kita, Allah kemudian kita maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan akhirnya Allah ngampuni kita. Allah ngampuni kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita sekali lagi kecil hati, tidak istilahnya pasrah gitu kan. Tidak mau kembali lagi, tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki tobatnya, maka itu akan menjadikan penyesalan nanti di hari kiamat. Akan menjadi penyesalan di hadapan
Allah Ta'ala. Makanya orang yang paling banyak istighfarnya di muka bumi, dia paling beruntung. Kata Ibunda Aisyah, tuba liman, tuba, beruntunglah orang-orang yang di catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Beruntunglah orang yang catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Istighfar. Setiap kali ingat dosa, istighfar. Setiap kali ingat dosa, istighfar. Namanya manusia, Pak. Peleset berkali-kali itu wajar. Tapi kemudian yang nggak wajar itu terus menikmati dosa itu. Kalau kita kembali, maka Allah akan perbaiki keadaan kita. Ini jamaah sekalian. Nyambung nggak sampai di sini? Halo? Sudah ngantuk ini. Bisa dipahami ya? Kenapa? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana caranya kita ini nggak pernah bosan dengan manusia? Caranya bagaimana? Hah? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, nah ini mungkin penting ya. Ibu perlu paham ya, Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, perlu dipahami. Cara pertama yang bisa kita lakukan, kalau bahasa mudahnya itu apa? Sadari bahwa tabiat dunia memang seperti ini. Tabiat dunia seperti ini. Ini cara menetralkan emosi kita. Jadi kalau kita kumpul sama orang, bagaimana caranya supaya kita ini bisa terus sabar ngadepin orang itu? Yang pertama sadari, tabiat dunia memang begitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya dunia ini diciptakan dalam keadaan apa? Susah payah. Susah payah. Maka siapapun yang tinggal di dunia pasti repot. Pasti. Mau dia orang beriman, orang nggak beriman. Orang rajin sholat, nggak rajin sholat. Semuanya repot. Semuanya susah payah. Allah yang sudah katakan itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, memang tabiat dunia itu begitu. Tabiat dunia itu diciptakan dalam keadaan apa? Penuh kesusah payahan dan penuh kerepotan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan apa? Penuh susah payah, repot. Jadi selama kita tinggal di dunia, kita ini akan mengalami kerepotan. Salah satu kerepotan apa? Disakiti orang, diselisih orang, itu pasti. Jadi gak usah kaget. Akan selalu ada orang yang bakal nyakitin kita, itu pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan, yaitu apa? Bayangkan tentang fadilahnya orang-orang yang sabar. Fadilahnya orang yang sabar. Rasul dalam hadis yang sahih dan ayat-ayat Allah Ta'ala menjelaskan tentang fadilahnya orang yang sabar. Wes sabar. Ustadz, enak aja ngomong sabar. Loh, memang gak ada solusi lain. Mau minta solusi lain kepada ustadz lain pun jawabannya pasti seperti ini. Sabar. Selama kita tinggal di dunia, ingat ayat Allah Ta'ala. Innal insana, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala sudah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Berarti mesti repot. Mesti repot. Dia orang kaya repot, orang miskin repot, orang beriman repot, semuanya dalam kesusah payahan. Susah payah memang, gak gampang memang. Memang itu tabiat dunia. Itulah fitnah dunia begitu. Yang kedua, fadilahnya orang yang sabar. Sabar ngadepin orang. Apa kata Rasulullah? Coba renungkan hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bukti kalau kita bakal disakiti orang. Apa itu? Hadis ini menjelaskan al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Jadi orang mukmin yang dia kumpul sama manusia dan dia sabar atas gangguan mereka,
itu lebih afdol daripada apa? Orang mukmin yang dia itu nggak mau kumpul manusia, cuman ibadah saja di rumahnya, tapi kemudian nggak mau sabar untuk berhadapan dengan mereka. Kan kadang ada orang, Pak, wes daripada ruwet ketemu mbek wong, mending nggak usah ketemu mbek wong. Kalimat ini di satu sisi benar, tapi di sisi yang lain keliru. Kenapa? Anda tetap punya konsekuensi untuk bermuamalah dengan orang lain. Harus kumpul sama orang supaya mendapatkan fadilahnya orang yang sabar. Dan biasanya orang yang kalau jarang kumpul sama manusia, jarang mempraktekkan kumpul sama manusia, biasanya buah peran. Iya betul. Disinggung dikit saja temannya guyon, itu dimasukkan hati seminggu nggak hilang. Mungkin setahun nggak hilang. Maka caranya bagaimana? Segera kembali kepada Allah, minta agar diberikan hati yang bening lagi. Karena kalau seperti itu akan tambah kacau nanti. Rasul katakan apa? Al-mu'minu ya, yukhalitun nas, orang mukmin yang kumpul sama manusia, wa yasbir ala adahum, dan sabar atas gangguan mereka, itu lebih afdol daripada yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah tapi nggak mau kumpul sama orang. Karena nggak sabar atas gangguan mereka. Nah, ini penting. Ini yang kedua. Jadi yang pertama sadari tabiat dunia memang begitu. Yang kedua, sadari bahwa sesungguhnya fadilahnya orang yang sabar itu sangat-sangat banyak. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, yaitu mencari teman yang solih. Mencari teman yang baik. Dalam tanda kurung solih atau solihah. Cari teman yang baik. Karena teman yang baik nanti akan mengkondisikan hati kita. Di saat kita diganggu orang, kita lagi pingin marah, teman kita yang baik akan ingatkan, udah sabar. Loh tapi ini, sabar. Nah itu fungsinya teman yang baik. Tapi kalau kita temannya kumpulannya sama-sama mudah marah, ya sudah, ini api ketemu dengan api, kobongan. Ini yang terjadi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, 3 hal ini yang paling sederhana. 3 hal ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap bisa nyaman kumpul sama manusia. Dan yang keempat, ini yang jangan lupa, ini yang utama ya. Yang keempat ini adalah tambahan. Yang keempat, jangan sering-sering komentari sesuatu yang kita akan tersinggung kalau seandainya orang berkomentar balik. Ini secara psikologi yang empat ini. Maksudnya begini, kalau kita tipe orang yang senantiasa menjaga harga diri kita sangat tinggi gitu, jangan nyinggung harga diri orang lain. Yang akhirnya gara-gara itu orang itu menyinggung kita malah tersinggung. Bisa dipahami ya? Jadi jangan seperti itu. Udah, kalau memang tipe ada orang-orang seperti itu, kita termasuk orang yang sangat mudah tersinggung dengan orang, jangan nyinggung orang lain. Kalau kita termasuk tipe orang yang tidak suka kemudian diikut campuri urusan kita, jangan mencampuri urusan orang lain. Nanti tenang hidup kita. Sibukkan diri kita dengan banyak ibadah, maka itu akan menyelamatkan diri kita, hati kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian mengendalikan amaliyah batin kita. Banyak bertobat, beristighfar, perbanyak zikir, nanti itu akan menetralkan emosi kita. Itu konsepnya. Yang penting 3 ini, dan ini tambahan. Jangan sering-sering komentari. Karena tipe orang yang sering mengomentari orang lain, ini tipe orang yang kalau dikomentari akan sering mudah marah. Itu teori psikologinya begitu. Jadi kalau ada orang yang sering marah-marah, biasanya adalah orang yang paling nggak suka kalau dimarahin orang. Logikanya begitu. Dan itu teori psikologinya begitu. Kalau tipe orang yang kemudian sering mengomentari orang lain, biasanya orang yang paling nggak suka kalau dikomentari orang. Nah caranya bagaimana? Kalau kita tipe orang yang nggak suka dikomentari orang, jangan sering-sering komentari orang lain. Kalau tipe kita adalah orang yang memang tidak senang diurusi urusan kita, jangan sering-sering ngurusi urusan orang lain. Hidup kita tenang. Dan saya selalu katakan di banyak tempat, hidup ini simple, tapi menjadi rumit ketika kita sudah mulai ikut campur, merasa perlu ikut campur urusan orang lain, yang gara-gara itu kita sering konflik sama orang. Makanya orang yang hidupnya tenang adalah orang yang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Orang minta bantuan baru dibantu, orang butuh bantuan baru dibantu. Tapi mencampuri tanpa diminta, itu perkara yang akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan Islam melarang itu. Saya ikut campur. Pokoknya ada orang gini ya sudah. Saya ikut campur. Lebih penting kita ngikuti ngurusi diri kita, aib kita, dosa kita, itu lebih enak daripada kita ngurusi urusan orang lain. Insya Allah kalau ini dipraktekkan, aman. Mau kumpul dengan orang yang bikin kita tersinggung, nyantai saja. Ada seorang syekh di Timur Tengah, itu sering ya, Dr. Abdul Razak Hafidhullah, beliau itu pernah diceritakan oleh muridnya, wahai syekh,
Anda ini dirasani orang begini, 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 dijelekan orang begini, begini. Apa jawaban syekhnya? Dia cuma mengatakan apa? Yang dia tahu tentang kejelekan saya baru sedikit. Kalau dia tahu banyak, maka dia pasti akan bercerita lebih panjang. Gak marah, bayangkan coba. Padahal ini ulama besar mufti, ahli hadisnya penduduk Madinah sekarang. Dr. Abdul Razak Hafidhullah. Nah, itu luar biasa. Jadi cara menetralkan emosi itu kadang cuma begitu. Dan Rasulullah lebih luar biasa lagi dalam urusan yang seperti ini. Wallahu ta'ala. Jelas apa tidak, Bu? Mudah-mudahan jelas ya. Saya berusaha mencontohkan dengan aplikatif itu supaya lebih mudah dicerna. Kalau teorinya bisa didapatkan di tempat lain lah, insyaallah. Yang lainnya mungkin? Kita selesai jam berapa ini, Bu? 9.30. Masih ada 15 menit. Oh, 10.30. Oh, jam 10. Masya Allah. Nah, poin ketiga. Ya. Ya, saya Pak nangkap poinnya. Begini, Ibu, jamaah rahimakumullah, Bapak juga. Ini ada bapak-bapaknya. Satu itu sama dengan 1000, Pak. Tenang aja, Pak ya. Baik, ada teorinya memang. Nasihati orang itu nggak sembarangan. Ada teorinya. Kalau ayatnya, saya akan sampaikan ayatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita mau dakwah kepada Allah Ta'ala, berdakwah, ud'u ila sabili rabbikum. Ada satu kalimat yang perlu jadi bahan renungan bagi kita. Saya potong ayatnya ya. Ala basyirah. Ala basyirah. Atas dasar ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang 3 hal. Saya pernah sampaikan ini kelihatannya. Yang pertama ilmu tentang apa? Ilmu tentang mad'u. Kalau dalam bahasa Arabnya mad'u, tapi kalau dalam terjemahnya objek dakwah. Objek dakwah. Nanti saya akan jawab pertanyaannya, tapi saya mau ulangin dulu ini. Ilmu tentang objek dakwah atau mad'u. Yang kedua, yaitu ilmu tentang madah. Madah itu kalau dalam bahasa kita namanya konten materi. Ilmu tentang materi yang mau disampaikan. Terus kemudian yang ketiga, kaifiyatud dakwah. Ilmu tentang cara mendakwahi. Cara dakwah. 3 ilmu ini harus kita punya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Ilmu 3-tiganya ini harus kita kuasai dengan baik. Ilmu tentang objek dakwah. Saya mau dakwahin siapa ini? Mendakwahi anak kecil, mendakwahi orang tua, mendakwahi orang yang umurnya setara, mendakwahi teman, mendakwahi mahasiswa, mendakwahi anak SMA, itu semuanya teorinya beda. Tidak bisa disamakan. Mungkin konten materinya sama, dalil-dalil tentang rojak, mengharapkan. Tapi kalau kemudian masuk di kalangan mahasiswa, mungkin saya akan membawakan sesuatu yang berbeda dengan yang saya sampaikan tadi. Ketika mendakwahi teman-teman di SMA, anak-anak SMA itu akan sangat berbeda lagi caranya. Di mana saya akan memberikan PowerPoint, slide dan lain sebagainya, yang itu akan menjadikan mereka akan lebih interaktif di situ. Jadi ada caranya. Ilmu tentang objek dakwah, siapa yang mau saya dakwahi? Kalau sudah bisa diklasifikasikan, oh saya mau dakwahi teman saya. Nah, teman saya ini bagaimana wataknya? Teman saya ini umurnya sama apa tidak? Saya sering sampaikan kan? Kalau kita mau mendakwahi orang yang level kedudukannya secara strata sosial atau strata kedudukan di atas kita, jangan pernah menggunakan kalimat instruktif. Perintah. Contoh, kamu itu ngaji yo. Itu kalau orang yang umurnya di atas kita atau level strata sosial di atas kita, pasti ditolak. Atau teman kita umurnya sama, tapi selalu menjaga harga diri yang berlebihan.
pasti ditolak. Caranya bagaimana? Informatif. Akan lebih baik kalau kamu sering-sering ikut kajian. Akan lebih baik kalau kamu terus, nilainya positif dan setara bahasanya. Ini masalah verbal. Kemudian juga kalau kemudian kepada orang yang lebih tua dari kita, itu caranya beda. Dan saya sudah sampaikan, jangan menggunakan kalimat instruktif. Gak akan pernah. Misalkan ibu-ibu nyuruh suaminya misalkan, misalkan, sholat misalkan. Karena nggak sholat kan. Sholat yang masjid tanah. Kamu nggak tahu begini dan sudah. Marah-marah dengan kalimat instruktif, siap-siap ditolak. Meskipun benar. Kenapa? Itu metodologi yang paling tidak disuka. Paham ya? Dakwah sama anak-anak juga sama. Saya sering contohkan kan, ada salah satu kisah cukup luar biasa. Kalau mau dakwain anak-anak, ini sederhana. Ada seorang ustadz itu yang ketika diundang makan, itu diomongi sama anak si pengundang makan, orang kaya, mengundang makan. Ketika makan-makan itu, si ustadz ini dibilang sama anak-anaknya si tuan rumah itu, ustadz ini jenggotnya panjang kayak kambing. Loh itu kalau pakai ayat, hadis, yang gak nyambung, mau anak kecil. Gak nyambung. Lalu bagaimana cara mendakwainya? Ustadz ini dengan tenangnya mengatakan, iya, saya mau tanya sama kamu sekarang, sini, bagus mana kambing sama babi? Ya bagus kambing, babi haram ustadz. Nah babi gak punya jenggot. Babi tidak pakai jenggot. Ustadznya tidak mengatakan kamu mirip babi loh ya, enggak. Tapi kemudian ingin mencoba, akhirnya ketawa anak itu. Sehingga dia tahu porsinya gitu kan. Karena anak seperti ini gak mungkin kita bawakan dalil. Kamu gak tahu ya, sunnahnya, wajibnya orang pelihara jenggot dan lain sebagainya. Kamu bisa kufur melecehkan hadis Nabi. Oh gak bisa anak kecil kok. Kita pakai strata cara berpikir mereka. Itu yang saya katakan tadi, memahami objek dakwah. Yang kedua, konten materinya kita kuasai dengan baik. Kalau kita ingin mengajarkan sesuatu, tafsir dan lain sebagainya, itu yang lebih luas ya. Tapi kalau sifatnya nasihat, yang bukan merupakan konten kajian yang sangat berat, maka siapapun bisa. Mengingatkan orang untuk ngaji, mengingatkan orang baca Quran dan lain sebagainya, itu semua orang bisa. Konten materi dikuasai dengan baik. Yang ketiga, cara berdakwahnya. Jadi setelah diklasifikasikan, ini siapa? Oh, ini anak-anak. Baik, saya pakai caranya anak-anak. Oh, ini teman saya pakai caranya teman saya. Oh, ini caranya orang yang lebih tua. Oh, ini saya pakai caranya orang lebih tua. Butuh latihan untuk praktek ini. Karena biasanya kita langsung pukul rata semuanya, yang terjadi seperti yang kita lihat. Bisa dipahami kira-kira? Ya mudah-mudahan gitu. Jadi kalau kita lihat teman kita termasuk orang yang menjaga harga diri, biasanya kalau dinasihati agak susah. Apalagi sampai mengatakan, halah, podo gak isone kok. Nah, kalimat itu kadang muncul. Atau yang lain-lainnya, maka kita harus lebih banyak sabar. Diingatkan. Kalaupun misalkan kita khawatir seperti itu kesulitan, untuk kasusnya tadi, kayaknya kalau dinasihati dia khawatir marah, gunakan cara yang kedua. Kasih buku-buku, atau kemudian CD-CD ditaruh di tempat-tempat yang biasa dia mendengarkan itu. Nanti lama-lama didengar. Kalau dia suka susah misalkan dinasihati secara langsung, bisa pakai buku. Ini saya hadiah buat kamu, buku bisa dibaca. Meskipun tidak langsung menohok pada tema yang diminta, lebih general. Allah alam. Bisa dipahami kira-kira ya? Masih bertahan Bu? Saya selesaikan bab ini ya, karena tinggal sedikit. Setelah itu nanti tanya jawab lagi, tidak apa-apa. Saya nukilkan hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana nanti kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala secara face to face. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kita nanti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Allah akan tanya satu persatu apa yang kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jalla hatta yadu alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidunubi. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah orang beriman itu sangat dekat sekali hingga tubuhnya menyentuh dengan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah akan memperlihatkan dosa-dosanya. Jadi face to face, diajak ngobrol, disebutkan, kamu dulu melakukan ini ya, kamu dulu melakukan ini ya, kamu dulu melakukan ini ya. Terus disebutkan satu persatu. Kemudian Allah bertanya kepada hamba itu, hal ta'rif? Allah tanya kepada hamba ini, sudah disebutkan semua dosanya, hal ta'rif? Kamu ingat gak? Kamu tahu gak? Faham gak tentang dosa-dosamu ini? Orang mukmin itu akan mengatakan, ay rabbi a'rif.
Ya Allah, saya tahu ya Allah. Karena dia nggak mungkin bohong saat itu. Saya tahu ya Allah, saya pernah melakukan ini, saya pernah menghibah si fulan, saya pernah mendustai si fulan, saya pernah menipu si fulan, saya pernah berzina dan lain sebagainya. Disebutkan semuanya satu persatu, dia sadari, iya ya Allah, saya pernah melakukan. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum fa yu'ta sahifatu hasanatih. Ini paling enak hamba ini ya. Dia mengatakan apa? Allah Ta'ala mengatakan, ya Rob, aku mengakui dosaku ya Allah. Lalu Allah berfirman, ya saya melakukan itu ya Allah. Saya minta maaf, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan saat itu rahmat Allah untuk orang beriman diturunkan. Apa rahmat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba itu dengan mengatakan apa? Sungguh aku telah menutupi aib-aibmu dulu itu di dunia. Orang lain nggak tahu, kerabatmu nggak tahu, kemudian temanmu nggak tahu, teman kantor nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu, cuman aku saja yang tahu, kata Allah Ta'ala. Aku tutupi aibmu di dunia, dan ketika sekarang aku ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Lalu orang mukmin itu diberikan catatan amal yang baik. Yang tadinya harusnya menerima catatan yang jelek, lalu kemudian dia dihapus, diganti dengan amalan yang baik. Subhanallah. Ini kenikmatan bagi seorang hamba ketika aibnya di dunia dimaafkan, ditutupi, dan nanti di akhirat dia dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi saya katakan jangan kecil hati dengan dosa-dosa kita. Pokoknya kita yang penting tobat terus setiap saat. Udahlah, mulai hari ini kita punya program, jangan ngurusi urusan orang lain, jangan ngurusi aib orang lain, jangan kemudian ikut campur urusan orang lain yang akhirnya gara-gara itu kita berdosa sama orang, akhirnya hidup kita jadi ribet. Ruwet hidup kita, maka caranya bagaimana? Sibukkan diri kita dengan aib kita. Makanya kata para ulama dulu, itu mereka mengatakan begini, tuba liman syaghalahu aibu anu yubinnas. Berbahagialah orang yang kesibukan hariannya itu hanya untuk mengomentari aib dirinya sendiri, kesalahan dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri, daripada ngurusi kesalahan aib orang lain. Bahagia. Kenapa? Karena itu akan melahirkan perbaikan diri. Oh, hari ini saya salah ini, tobat. Oh, hari ini saya salah ini, perbaiki. Oh, terus begitu. Gak pernah ngurusi aibnya orang. Maka beruntung dia. Tapi kalau dia terus mengaudit kesalahannya orang, udah selesai. Gak akan bahagia. Dan tidak akan pernah bahagia selama-lamanya, yang ada malah bertumpuk dosa-dosanya, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir pada bab ini, dituliskan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah, beliau menyebutkan tentang menggabungkan antara khauf war roja. Jadi pertemuan sebelumnya kita bahas khauf, takut kita kepada Allah, azab yang pedih dan lain sebagainya. Roja, kita berharap rahmat Allah Ta'ala. Maka cara kerjanya harus bergabung. Harus bergabung. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana perjalanan seorang hamba menuju Allah sebagaimana perjalanan burung. Khauf dan roja adalah dua sayapnya. Kepalanya adalah mahabbatullah. Mahabbatullah. Makanya kata beliau, idza sukiyat syajaratul imani bima'il ikhlasi. Ketika kemudian pohon iman itu dituangkan air keikhlasan, lalu kemudian dia akan menumbuhkan tanam-tanaman, akarnya akan menghujam ke bawah, dan kemudian ranting dan pohonnya akan menjulang tinggi ke atas, ila sidratil muntaha, sampai kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Iman itu akan merasuk ke dalam diri kita kalau kita gabungkan antara khauf, roja, dan mahabbah. Kita gabungkan ketiganya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang akan bahagia selama-lamanya, tidak kemudian disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Abu Sulaiman dan yang lainnya itu pernah berkata, hendaknya hati ini lebih didominasi oleh perasaan takut. Jika perasaan harap yang lebih mendominasi, maka dia akan rusak. Jadi ketika orang rasa khaufnya itu lebih dibandingkan dengan rojaknya, itu akan melahirkan amal. Tapi kalau orang terlalu berlebihan rojaknya, khaufnya lemah, biasanya punya kecenderungan meremehkan. Kalau bisa imbang bagus. Cuman cara untuk memancing supaya kita bisa lebih konsisten dalam ibadah, dalam amal, itu coba tingkatkan khauf kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, nanti rojak kita akan ngikut. Harapan kita akan ikut. Karena kita takutnya takutnya lebih tinggi posisinya, maka kecenderungan kita akan mengikuti rasa takut itu dengan amal soleh dan harap.
Itulah yang diharapkan oleh kita semuanya tentunya. Wallah. Itulah ringkasan daripada tema kita pada kesempatan ini, dan insya Allah pada bulan berikutnya kita akan masuk bab baru lagi, yaitu bab tentang tawakal. Kita sudah bahas 3 kali pertemuan kalau nggak salah khauf roja itu ya, 3 atau 4 kali, dan insya Allah pada bab berikutnya kita bahas tentang tawakal itu apa, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada saya akhiri. Ya. Nah. Dalam proses hisab, cuman ulama beda pendapat. Apakah pada saat sudah ditimbangnya amal ataukah belum? Jadi ulama itu beda pendapat. Mana yang lebih dulu? Amal itu ditimbang di daun timbangan atau dihisab dulu? Di situ yang beda ulama. Tapi intinya di situ, yaitu dua-duanya pada saat proses penghisapan itulah itu kemudian terjadi. Kalau kita lihat teks hadisnya menyebutkan nanti orang itu akan dihisab, lalu kemudian diberikan buku catatan amal. Nah, buku catatan amal inilah yang nantinya akan ditimbang. Ada pendapat mengatakan begitu. Wallahu ta'ala. Termasuk di buku ini, Dr. Ahmad Farid menyebutkan yang ditimbang itu apa sih? Kata beliau ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan timbangan yang ditimbang pertama adalah amalnya. Amalnya ditimbang. Beratnya amal. Yang kedua adalah pahalanya. Bukan amalnya, tapi pahalanya. Yang ketiga orangnya. Di orangnya yang ditimbang. Itu diantara pendapat-pendapat yang disebutkan dalam kitab ini. Dalam Bahrul Ra'iq Bisudi Waraqa'iq ketika berbicara tentang surga dan neraka. Insya Allah nanti akan kita bahas detail itu. Setelah bab-bab ini, nanti ada bab tentang surga dan neraka, hisabnya, perjalanannya bagaimana. Insya Allah kita akan bahas. Insya Allah. Ya. Nah, begini maksudnya. Yang saya maksudkan tadi berkaitan dengan aib diri kita dan aib orang. Tapi kalau untuk kepentingan sosial, kemaslahatan, amar ma'ruf nahi munkar, itu babnya beda lagi nanti. Tahu ya? Nah, berkaitan dengan pemimpin, ada kaidah dan aturan main. Bagaimana cara menasihati pemimpin. Ada mekanismenya gitu kan. Tidak kemudian sampai merendahkan, melecehkan. Ada aturan mainnya. Di dalam syariat ada aturan mainnya. Gak boleh sembarangan. Secara khusus pemimpin. Atau secara umum, amar ma'ruf nahi munkar ada kaidah-kaidahnya. Gak boleh sembarangan. Itu yang harus dipraktekkan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, maka ini urusannya beda lagi. Bukan masuk dalam bab ini. Babnya beda lagi. Tapi yang kita masukkan tadi, kesibukan harian kita sibukkan mengurusi diri kita dalam pengertian apa? Yang menyangkut maslahat diri kita dalam urusan agama dan dunia kita. Tapi kalau kita harus bermuamalah dengan orang, ya tetap bermuamalah. Kumpul sama orang, iya memang harus kumpul sama orang. Orang minta bantuan, ya harus kita bantu. Orang butuh dibantu, ya harus dibantu. Bukan mengurusi orang dalam pengertian itu yang saya maksudkan, tidak. Tapi mengurusi dalam hal yang tidak seharusnya kita urusi. Itu yang tidak boleh. Jadi hindari yang seperti itu, karena itu buang waktu, tidak ada faedahnya, dan itu akan merusak hati kita kadang. Kadang kita ini cuma pengen tahu urusan orang, tapi nggak ngasih solusi. Ini tambah repot lagi. Orang sudah sumpek, kemudian setelah itu tidak diberikan solusi yang baik. Wallahu a'lam. Bisa dipahami kira-kira? Ayo. Ada lagi yang lain? Wallah alam, nggak tahu saya.
Baik, mungkin itu ya. Sudah, ada lagi yang lain? Sudah cukup materinya. Secara teori 40 menit waktu efektif untuk ngajar. Makanya di sekolah itu 40 menit. Lebih dari itu orang sudah low pad sudah. Pikirannya sudah mulai pingin istirahat, pinginnya ke mall atau yang lainnya, itu beda lagi ceritanya sudah. Baik, mungkin itu ya. Sudah 1 jam lebih lah. Sudah cukup saya pikir. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan uraikan lagi tentang masalah bab baru lagi, bab tawakal insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa hadir lagi dan kita dijadikan hambanya istiqomah, dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita dijadikan hambanya semuanya istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.